Sahabat budaya, coba jawab jujur ya. Pernah nggak kamu merasa hidup ini kayak punya pintu rejeki, tapi pintunya seperti setengah terkunci? Uang datang, tapi cepat habis. Peluang muncul, tapi selalu gagal di detik terakhir. Mau usaha, tapi hati gampang ragu. Mau maju, tapi pikiran rame sendiri. Nah, kalau kamu lahir di weton Pahing, ada kemungkinan kamu lagi mengalami satu hal yang sering banget dibahas di Primbon Jawa. Energi Pahing itu kuat, tapi kalau jiwa batinmu tidak dirawat, kekuatannya bisa jadi bumerang. Dan yang bikin merinding, banyak orang Pahing nggak sadar mereka punya magnet keberuntungan. Magnetnya ada, tapi arahnya salah. Ibarat punya kompor besar, apinya nyala, tapi panci kosong. Akhirnya capek sendiri, emosi meledak, lalu rejeki makin seret. Padahal kalau kamu tahu cara mengunci batinmu, cara menyetel pikiranmu, dan cara menjaga energi harianmu, kamu bisa melihat perubahan yang nyata. Keputusanmu lebih tepat, peluang lebih mudah menempel, dan rejeki terasa lebih rapi. Di video ini, aku akan bongkar secara sederhana. Bukan bahasa ribet, bukan ritual aneh-aneh, tapi langkah batin dan kebiasaan yang sering dianggap sepele, padahal ini yang bikin Pahing bisa naik level. Kita akan bahas kenapa orang Pahing itu sering punya firasat tajam, tapi sekaligus rawan overthinking. Kenapa orang Pahing bisa jadi pemanggil rejeki, tapi juga bisa jadi pembakar rejeki kalau emosinya nggak dijaga. Dan yang paling penting, aku akan kasih cara yang bisa kamu praktikkan langsung mulai hari ini. Tapi sebelum lanjut, aku meminta satu hal dulu sahabat sehat. Kalau kamu suka konten Primbon Jawa yang dibahas dengan cara santai, tapi tetap bikin kamu mikir dan merasa, kok aku banget ya? Jangan lupa subscribe ke channel ini. Karena setiap video di sini bukan cuma cerita, tapi juga jadi pengingat supaya kita lebih sadar. Rezeki itu bukan cuma soal kerja keras, tapi juga soal cara kita mengelola batin. Dan kalau kamu klik tombol subscribe sekarang, kamu nggak bakal ketinggalan pembahasan weton-weton lain, tanda rezeki terbuka, hingga hal-hal kecil yang diam-diam bikin rezeki ketutup. Sekarang aku tanya lagi, kamu lahir di weton apa? Kalau Pahing, tulis di komentar. Pahing hadir, biar kita tahu kamu lagi nonton dan biar energi baiknya rame. Kalau bukan Pahing pun tetap nonton sampai habis, karena prinsip menjaga batin ini bisa dipakai siapa saja. Oke, sekarang kita mulai pelan-pelan. Aku mau ajak kamu membayangkan satu adegan. Ada dua orang lahir di weton yang sama. Sama-sama kerja keras, sama-sama punya kemampuan. Tapi yang satu rezekinya seperti mengalir, sedangkan yang satu lagi seperti ditahan. Kenapa? Dalam kacamata Primbon, yang membedakan seringkali bukan sekedar nasib, tapi kebersihan batin dan kestabilan energi harian. Orang yang batinnya tenang biasanya lebih tajam melihat peluang. Orang yang hatinya penuh panas biasanya gampang salah langkah. Dan disitulah Pahing diuji. Karena Pahing punya ciri khas, energinya cepat, kuat, dan kadang meledak. Kalau diarahkan jadi penggerak kemakmuran, kalau dibiarkan liar jadi sumber masalah. Maka video ini akan membantumu mengarahkannya. Kita akan bahas langkah batin yang simpel, cara menenangkan kepala, cara menjaga fokus, cara menutup kebocoran rezeki, dan cara membangun keyakinan yang sehat. Sahabat budaya, jangan anggap ini cuma hiburan. Anggap ini seperti cermin, karena kadang rezeki kita bukan jauh, cuma tertutup kebiasaan kecil yang kita pelihara sendiri. Gampang emosi, suka menunda, malas merapikan hidup, atau terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain. Dan kalau kamu berani merapikan itu, kamu bakal kaget, perubahan bisa terasa lebih cepat dari yang kamu kira. Nah, biar kamu makin kait sama video ini, aku kasih teaser sedikit. Di bab berikutnya nanti, aku akan bahas kenapa orang Pahing sering dikelilingi peluang, tapi sering juga kehilangan peluang. Aku juga akan bahas kebiasaan harian yang bisa jadi kunci atau gembok rezeki. Dan ada satu latihan sederhana, cuma beberapa menit, yang kalau kamu lakukan rutin, efeknya bisa bikin kamu lebih stabil, lebih yakin, dan lebih gampang menemukan jalan. Jadi, pastikan kamu nonton sampai selesai ya. Jangan lompat-lompat, karena setiap bab itu seperti potongan puzzle. Kalau kamu lewati satu, gambarnya nggak utuh. Oke, tarik nafas pelan, dan sekarang kita masuk ke pembahasan inti. Bab pertama, mengapa weton Pahing disebut punya tarikan rezeki yang kuat, tapi hanya bekerja maksimal saat jiwa batinmu terapi?
Sahabat sehat, ini praktik paling sederhana tapi sering paling nendang buat energi weton pahing. Kenapa? Karena orang pahing itu biasanya cepat panas, cepat mikir, cepat bereaksi. Kalau batin belum diatur sejak pagi, seharian bisa ke bawah. Dikit-dikit emosi, dikit-dikit ragu, dikit-dikit capek sendiri. Nah, latihan 7 menit ini fungsinya seperti rem dan setir. Bukan sulap, tapi cara biar pikiranmu nggak liar duluan sebelum rezeki sempat mampir. Caranya gampang. Pilih tempat paling tenang, bisa di kursi, di pinggir kasur, atau di teras. Yang penting kamu nggak kejar-kejaran sama suara TV tetangga. Duduk tegak tapi santai, bahu turun, rahang rileks. Jangan tegang kayak mau ujian nasional. Atur nafas 4-2-6, tarik nafas pelan 4 hitungan, tahan 2 hitungan, buang nafas 6 hitungan. Ulangi terus, buang nafasnya dibuat lebih panjang supaya badan ngelus sistem saraf. Tenang dulu, baru gas. Ucapkan kalimat batin, pelan dalam hati. Aku tenang, aku siap menerima rezeki yang halal dan baik. Ulangi beberapa kali, tapi jangan kayak robot, rasakan maknanya. Bayangkan pintu rezeki terbuka rapi. Bukan kebayang uang jatuh dari langit ya, tapi bayangkan hidupmu jadi lebih rapi, keputusanmu lebih tepat, peluangmu kelihatan, langkahmu mantap. Yang sering bikin gagal itu ini, baru 30 detik sudah mikir cicilan, mantan, dan drama kantor. Wajar, kalau pikiran lari nggak marah, balikan pelan ke nafas. Latihan cuma pas mood bagus, padahal justru saat mood buruk, latihan ini paling berguna. Sambil scroll HP, nah ini, latihan hening bukan latihan nge-like ya. Sahabat budaya, banyak orang mikir sedekah itu cuma soal uang keluar. Tapi dalam cara pandang primbon dan juga banyak ajaran kebaikan, sedekah itu seperti pembersih jalur. Ibarat rumah, kamu mau tamu datang, tapi depan rumah penuh sampah. Ya tamunya lewat pun ogah. Nah, sedekah itu nyapu yang nggak kelihatan. Rasa iri, panas hati, beban pikiran, dan energi negatif yang kadang bikin rezeki terasa serat. Buat weton pahing, poin ini penting karena energi pahing itu kuat. Tapi kalau kuatnya dipakai untuk kebaikan, baliknya sering lebih halus tapi nyata. Relasi membaik, peluang terbuka, hati lebih tenang, dan rezeki lebih rapi. Sebaliknya, kalau pahing sering panas, gampang kesal, atau suka kepikiran orang lain, jalur rezekinya mudah tersumbat oleh emosinya sendiri. Cara sedekah yang ngena buat pahing, simple dan bisa dimulai hari ini. 1. Sedekah receh tapi konsisten. Nggak perlu numbuh kaya, justru yang bikin kuat itu rutin. Misal setiap hari atau tiap Jumat, sisihkan nominal kecil. Yang penting, aku latih tangan ini untuk memberi. Karena secara batin, kamu sedang melatih satu hal besar, rasa cukup. Dan rasa cukup itu magnet rezeki. 2. Sedekah tepat sasaran. Kalau bisa, pilih yang langsung menyentuh kebutuhan orang. Bantu tetangga yang kesusahan, traktir makan orang yang kerja berat, kasih ke kotak masjid, atau beliin air minum untuk tukang parkir, ojol, atau petugas kebersihan. Sedekah yang tepat sasaran biasanya bikin batin hangat dan bikin energi pahing jadi adem. 3. Sedekah saat hati lagi nggak enak. Ini jurus rahasia. Sedekah bukan cuma pas senang. Coba saat kamu lagi kesal, sumpek, atau bawaannya pengen marah, lalu sedekah. Kecil pun jadi. Efeknya sering terasa. Hati seperti ditarik dari tepi jurang emosi. Ini penting buat pahing yang kadang gampang meledak. Niat sedekah yang benar, biar nggak jadi beban. Sedekah bukan transaksi. Aku kasih, besok aku harus kaya. Lebih pas kalau niatnya begini. Aku bersihkan jalanku, aku buka pintu kebaikan, aku minta rezeki yang halal dan berkah. Dengan niat ini, sedekah jadi penenang batin, bukan tuntutan. Tanda sedekah mulai bekerja. Biasanya bukan langsung uang gede datang, tapi tanda awalnya kamu lebih gampang dapat bantuan orang, urusan yang macet jadi lancar, hati lebih ringan, nggak gampang iri, ketemu peluang kecil yang berkembang jadi besar. Sahabat sehat, sedekah itu seperti menanam. Ada yang cepat tumbuh, ada yang pelan. Tapi yang pasti, tanah hati jadi subur. Dan untuk pahing, hati yang subur itu yang bikin energi kuatnya jadi keberuntungan yang nyata. Kalau kamu setuju, tulis, sedekah pahing jalan, biar kita kompak sama-sama latihan. Sahabat sehat, ini poin yang sering diremehkan. Karena kelihatannya cuma beres-beres. Padahal dalam cara pandang primbon Jawa, ada simbol kuat. Pintu itu jalur masuk rejeki, dompet itu jalur menyimpan rejeki. Kalau dua jalur ini semrawut, kotor atau penuh beban, energinya ikut berat. Ibarat kamu mau undang tamu penting, tapi depan rumah banyak kardus numpuk, pintu macet, dan ambangnya lengket, ya tamunya bisa-bisa cuma lewat doang.
Nah, untuk orang weton pahing yang energinya kuat dan cepat, kebiasaan kecil seperti ini sering jadi saklar yang bikin rejeki terasa lebih rapi. Karena pahing itu suka yang tegas, jelas, dan tidak berantakan. 1. Bersihkan area pintu, 5 menit. Fokus di area ini. Keset, kibas, bersihkan debu. Kalau keset sudah menyimpan sejarah, pertimbangkan ganti. Ambang pintu, lap cepat, buang pasir atau debu. Sekitar pintu, singkirkan barang numpuk, sepatu berantakan, plastik, kardus, botol kosong. Makna primbonnya, kamu seperti bilang ke semesta, jalur masukku siap, aku siap menerima. Makna realnya, rumah terlihat lebih lega, pikiran juga ikut lega. Ini sering bikin keputusan lebih jernih, rejeki suka orang yang jernih, bukan yang ruwet. Nah, untuk orang weton pahing yang energinya kuat dan cepat, kebiasaan kecil seperti ini sering jadi saklar yang bikin rejeki terasa lebih rapi. Karena pahing itu suka yang tegas, jelas, dan tidak berantakan. 2. Rapikan dompet, 5 menit. Buka dompetmu sekarang, ya, sekarang, dan lakukan ini. Buang struk yang tidak penting. Struk setahun lalu itu bukan jimat, itu arsip penderitaan. Pisahkan uang. Yang besar di belakang, yang kecil di depan, biar gampang dipakai tanpa mengacak-acak rejeki. Rapikan kartu, simpan yang perlu, keluarkan yang jarang dipakai. Kalau dompet sudah sobek, kotor, atau bikin kamu males buka, itu sinyal, ganti atau bersihkan. Makna primbonnya, dompet rapi sama dengan rejeki lebih betah. Makna realnya, kamu jadi lebih sadar keuangan, kebocoran cepat ketahuan. Kesalahan yang bikin jalur rejeki makin seret. Pintu jadi gudang dadakan, dompet jadi kuburan struk, uang dicampur aduk sampai setiap bayar harus drama lipat-lipatan. Tantangan 7 hari, biar kerasa efeknya. Lakukan 10 menit ini setiap pagi atau malam selama 7 hari. Banyak orang bilang efek awalnya bukan langsung uang gede, tapi hati lebih enak, lebih ringan, rumah terasa lebih lega, pikiran lebih fokus, jadi lebih disiplin, dan ini biasanya ngundang peluang. Sahabat budaya, orang weton pahing itu sering punya energi besar, tapi masalahnya, energi besar ini kadang bikin pikiran jadi keras kepala, fokusnya gampang tertarik ke hal negatif. Kok aku belum berhasil? Kok orang lain enak? Kok hidupku gini-gini aja? Nah, kalau pikiran setiap malam ditutup dengan keluhan, besok paginya kita bangun membawa beban yang sama, dan beban itu pelan-pelan bikin rejeki terasa seret, bukan karena nasib jelek, tapi karena pola fokus kita salah arah. Makanya poin ini penting, syukur 3 hal sebelum tidur. Ini bukan kalimat manis doang, ini latihan untuk melatih mata batin agar peka melihat hal baik. Karena dalam primbon, rejeki itu sering datang lewat hal kecil dulu. Kesempatan kecil, pertemuan kecil, ide kecil. Kalau kamu tidak peka, kamu lewatkan. Kalau kamu peka, itu jadi pintu besar. Cara praktiknya cuma 2-3 menit. Sebelum tidur, ambil notes di HP atau kertas kecil. Tulis 3 hal yang kamu syukuri hari ini. Contoh gampang, hari ini badan masih sehat, bisa jalan. Hari ini ada makanan meski sederhana. Hari ini aku tidak menyerah meski capek. Kalau hari kamu buruk banget, tetap bisa. Aku masih bisa tidur dengan aman. Aku masih punya nafas dan kesempatan. Aku masih belajar jadi lebih kuat. Kuncinya jangan cari yang besar, cari yang nyata. Buat pahing, ini trik level up. Kalau kamu ingin lebih kuat lagi, tambahkan 1 kalimat di bawahnya. Besok aku ingin lebih baik di, pilih satu saja. Misal, besok aku ingin lebih tenang saat emosi. Besok aku ingin lebih disiplin. Besok aku ingin lebih berani ambil peluang. Ini membuat syukur bukan cuma mengenang, tapi juga mengarah. Kenapa ini bisa narik rejeki? Karena syukur melakukan 3 hal sekaligus. Menenangkan batin, tidur lebih nyenyak, besok lebih fokus. Mengurangi iri dan panas hati, energi pahing jadi adem, tidak membakar rejeki. Melatih pikiran melihat peluang, kamu jadi lebih peka terhadap jalan keluar. Rejeki itu sering tidak datang dalam bentuk uang jatuh dari langit, tapi datang sebagai ide yang tiba-tiba kepikiran, orang yang tiba-tiba menghubungi, kesempatan yang muncul pas kamu siap, dan siap itu dimulai dari batin yang tidak ruwet. Jangan salah, syukur bukan pasrah. Syukur itu seperti mengisi bensin mental. Kamu tetap kerja keras, tapi dengan hati yang tidak bocor oleh keluhan. Tantangan 7 malam. Coba lakukan 7 malam berturut-turut. Setelah itu perhatikan, apakah tidurmu lebih enak? Apakah kamu lebih tenang?
Apakah kamu lebih cepat melihat solusi? Sahabat budaya, kalau ada satu hal yang paling sering bikin orang weton pahing kehilangan rejeki, itu bukan karena mereka kurang pintar, tapi terlalu cepat bereaksi saat emosi. Pahing itu energinya kuat dan responsnya cepat. Bagus kalau dipakai buat kerja, ambil peluang dan bergerak maju. Tapi berbahaya kalau dipakai saat marah, sakit hati, atau merasa diremehkan. Nah, disinilah poin 5 jadi senjata utama. Aturan 24 jam. Sederhananya, kalau kamu sedang emosi, jangan ambil keputusan besar hari itu. Tunda 24 jam. Kenapa? Karena emosi itu seperti kacamata buram. Saat marah, yang benar terlihat salah. Saat kecewa, yang kecil terasa besar. Saat panas, kata-kata jadi pedang. Dan setelah semuanya terjadi, baru menyesal. Itulah yang dalam banyak pengalaman hidup disebut bocor rejeki. Hubungan rusak karena mulut kepanasan. Peluang kerja hilang karena ego. Uang keluar karena impuls belanja pelampiasan. Keputusan gegabah yang bikin rugi. Orang pahing sering punya ledakan singkat tapi kuat. Aturan 24 jam ini adalah cara untuk mematangkan keputusan, bukan mematikan keberanian. Cara pakai aturan 24 jam gampang. Begitu kamu merasa emosi naik, marah, tersinggung, panas, jengkel, lakukan ini. 1. Ucapkan kode ke diri sendiri. Dalam hati bilang, stop. 24 jam. Ini seperti menekan tombol rem. 2. Tunda 3 hal ini dulu. Jangan balas chat panjang-panjang. Jangan putuskan hubungan atau kerjasama. Jangan transfer uang atau belanja besar. Kalau perlu balas chat, balas pendek saja. Baik, aku baca dulu ya, nanti aku jawab. Simple, aman, tidak memperkeruh permulaan. 3. Buang panasnya, bukan orangnya. Ambil 10 menit untuk menurunkan emosi. Minum air putih, mandi atau cuci muka. Jalan sebentar, tarik nafas panjang. 4, 2, 6 seperti poin 1. Tujuannya bukan biar kamu jadi lemah, tujuannya biar kuatmu terarah. Kenapa 24 jam ini magnet rejeki? Karena rejeki besar suka orang yang stabil, tidak meledak-ledak, bisa dipercaya. Peluang, relasi, dan kepercayaan itu seperti kaca. Sekali pecah, susah balik utuh. Orang yang bisa menahan diri saat emosi justru terlihat lebih berwibawa, dan wibawa itu sering membuka pintu, proyek, kerja, bantuan, dan koneksi. Contoh nyata biar kebayang. Misalnya kamu diajak kerja sama, tapi ada yang ngomongnya nyebelin. Kalau kamu langsung marah dan menolak, bisa-bisa itu peluang besar hilang. Tapi kalau kamu pakai aturan 24 jam, besoknya kamu lebih tenang, bisa negosiasi, bisa pasang batas, dan peluangnya tetap aman. Atau kamu lagi kesel, lalu belanja impulsif buat hiburan. Itu bocor rejeki paling halus. Aturan 24 jam membuat kamu punya jeda. Ini kebutuhan atau pelampiasan. Latihan 7 hari anti meledak. Selama 7 hari, setiap emosi naik, lakukan, stop, tunda, turunkan emosi, putuskan besok. Kalau kamu mau mulai, tulis komentar 24 jam pahing aktif. Karena pahing itu bukan kurang rejeki. Kadang cuma butuh satu hal, jeda. Penutup dan CTA 2.500 karakter. Sahabat sehat, kalau kamu sudah sampai di bagian ini, artinya kamu bukan orang yang cuma penasaran, tapi orang yang benar-benar ingin berubah. Dan itu sudah langkah besar. Karena dalam primbon Jawa, keberuntungan itu bukan hanya ditunggu, tapi dipelihara. Terutama untuk weton pahing yang energinya kuat dan cepat. Hari ini kita sudah bongkar 5 kunci sederhana yang bisa kamu lakukan tanpa ribet. 7 menit hening pagi supaya batinmu punya rem dan arah. Sedekah rutin untuk membersihkan jalur dan melapangkan hati. Bersih-bersih pintu dan dompet sebagai simbol jalur masuk dan jalur simpan rejeki. Syukur 3 hal sebelum tidur agar pikiranmu peka melihat peluang. Aturan 24 jam saat emosi supaya rejeki tidak bocor karena keputusan gegabah. Sekarang aku mau kamu ingat satu kalimat ini. Pahing itu magnet, tapi magnet butuh arah. Kalau arahmu benar, yang menempel bukan cuma uang, tapi juga kesempatan, relasi baik, kesehatan, dan jalan yang dimudahkan. Tapi kalau arahmu liar, kamu bisa capek sendiri, merasa dunia tidak adil. Padahal sebenarnya kamu hanya butuh satu hal, menenangkan batin dan merapikan kebiasaan. Sahabat sehat, jangan tunggu perfect dulu, mulai kecil aja, tapi konsisten. Bahkan kalau kamu cuma sanggup melakukan 1 poin dulu, pilih yang paling mudah. Misalnya syukur 3 hal malam ini, atau 7 menit hening besok pagi. Lalu lanjut pelan-pelan. Yang penting bukan cepat, tapi jalan terus.
Sekarang aku pengen ajak kamu ikut tantangan yang ringan tapi seru. Tantangan 7 hari Paying naik level. Selama 7 hari, lakukan minimal 3 hal ini. 7 menit hening pagi, syukur 3 hal malam, aturan 24 jam saat emosi. Nggak perlu langsung sempurna, yang penting kamu sadar dan konsisten. Kalau kamu ikut, tulis di komentar, Paying naik level.